Oke, perkenalkan nama saya Brian Chandra dan di sini saya akan menjelaskan tentang tes 1, yaitu bagaimana eksplorasi model dan juga metode untuk menghasilkan metode yang baik untuk nanti dilakukan deployment pada tes 2 seperti itu. Jadi mungkin di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu sedikit kode dan juga mungkin lebih ke kelas apa saja yang digunakan. Jadi di sini kita ada bsbi.py ini untuk indexing, di mana nanti dia akan memanggil index.py. Ini untuk main indexingnya, dan juga untuk compression, untuk compress file, dan juga ada util.py ini untuk fungsi tambahan. Dan di sini untuk data preparatornya, untuk persiapan datanya, ada kelas di sini, dan juga di sana dia ada fungsi untuk memproses data teks juga. Dan selanjutnya setelah sudah selesai di persiapan datanya, akan dilakukan uh, training model dengan menggunakan file yang ada di dalam sini seperti itu. Dan nanti kalau kita sudah mau menggunakan letter untuk re-ranking, pertama kita akan menggunakan retrieval.py dulu untuk meretrieve dokumen-dokumen sebanyak top n. Baru kita akan melakukan re-ranking dengan letter, dan kita bisa memanggil model yang sudah di-train tadi dan juga bisa dievaluasi. Dan nanti untuk testing ini bisa menggunakan main pipeline.py. Jadi ketika user memasukkan query, akan diberikan output sebanyak top n dokumen ke user seperti itu. Oke, jadi untuk tes satu kali ini, di sini kita menggunakan dataset dari irdatasets.com. Di sini kita mengambil tema medical memakai bahasa Inggris, dan di sini kita mengambil sampel 76.000 dokumen dan juga 7.000 query. Dimana sebenarnya itu dari setiap query itu hanya ada 1-7 dokumen relevan, sampel dokumen yang relevan, dan kita persiapan sedikit supaya untuk setiap query itu ada 50 label, dimana dia memiliki label 0 dan juga 1. Dan ini contoh dari datasetnya. Jadi seperti ada query, dokumen, dan juga label seperti ini. Dan gimana cara kita? Pertama kita lakukan training dulu. Cara trainingnya gimana? Pertama kita indexing dokumen dulu, supaya setelah kita indexing supaya efisien, kita lakukan persiapan data, seperti kita membagi training, validation, dan testing juga. Selanjutnya kita juga melakukan processing data, processing teks biasa seperti menghapus stoppers, stemming, special characters, dan juga sebagainya. Dan setelah itu kita melakukan pelatihan model dengan letter di sini pada data set sebelumnya, dan yang sudah di factorize juga, dan juga sudah di modifikasi fitur segala macam. Dan juga kita evaluasi modelnya untuk melihat performa dari model tersebut. Dan setelah itu ketika sudah selesai di training, kita akan sudah selesai di training juga dan juga dievaluasi. Ketika siap untuk deploy, barulah proses testingnya seperti ini. Jadi ketika user memasukkan query, akan dilakukan processing terlebih dahulu. Setelah itu dari query tersebut akan diambil top 100 dokumen, dan di sana dari top 100 dokumen akan dipersiapkan representasi query-nya dengan vektor, lalu diprediksi dengan model letter. Selanjutnya kita akan melakukan post processing dan diambil top 50 dokumennya, baru kita berikan tampilannya ke user. Dan berikut merupakan evaluasi dari metrik NDCG-nya. Kita ambil 50 di sini. Dan sekaligus supaya kita bisa langsung sekalian analisis juga. Jadi beberapa hal di sini, ini kita menggunakan beberapa metode. Jadi kita menggunakan kalau misalkan BSB tanpa processing, kalau misalkan kita memakai letter, memakai bird, dan juga sebagainya. Di sini bisa kita lihat ini BSB ini merupakan hasil retrieve dokumen hanya dengan metode BSB saja, yaitu hanya dengan TF-IDF saja. Tetapi kalau letter sudah ada re-ranking. Terus kalau LSI di sini kita menggunakan vector embedding dari LSI. Kita juga ada feature similarity. Ini merupakan feature extraction dari cosine similarity dan juga Jacquard. Kita juga ada bird embedding. Kita memakai ada dua ukuran, itu small dan large, dan juga kita ada post processing di sini. Dan post processing ini itu ada kayak seperti penambahan sedikit bobot
untuk ranking lagi, dan juga ada sejenis intersection dari hasil BSB dan Letor supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal harapannya. Dan di sini jadi dataset yang kita dapatkan di sini itu hanya memiliki label 0 dan 1 saja gitu. Dan di sini setelah kita analisis mengapa hasil kita cukup tidak terlalu baik, itu setelah kita lihat bahwa ternyata dari datanya sendiri itu memiliki kualitas yang kurang baik, dimana seperti tadi labelnya hanya 0 dan 1 saja. Jadi model itu bisa kurang variatif dalam mempelajari data dibandingkan label yang lebih variatif, misalkan 1, 2, 3 seperti itu. Dan juga ternyata QRLs yang disediakan dari sumber data tersebut itu hanya mencakup 1-7 dokumen per query-nya yang relevan. Dan karena ini hanya sampel saja, jadi bisa jadi sebenarnya ada dokumen lain yang relevan sebenarnya, tetapi tidak masuk ke sampel tersebut yang dilabelkan. Jadi bisa aja dari sana membuat evaluasi performanya itu sebenarnya aslinya tidak segini, mungkin bisa lebih tinggi seperti itu. Jadi untuk kedepannya kita bisa mengevaluasi data yang memiliki kualitas yang lebih baik lagi supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi gitu. Dan juga kita sebelum di sini kalau kita lihat tanpa processing juga tadinya skornya cukup rendah dikarenakan dia bisa melihat kata-kata yang representasinya tidak sama. Jadi kita melakukan processing dahulu biar representasinya sama. Dan juga di sini kita memakai beberapa hal seperti misalkan kalau kita coba LSI sama feature similarity gimana. Dan dari sini ketika kita coba LSI sama feature similarity hasilnya lebih rendah daripada kita memakai feature similarity saja gitu. Dan di sini ketika kita hanya memakai BSB saja itu skornya sudah 0,623. Tetapi ketika kita memakai Letor itu skornya cenderung berkurang. Dan kenapa? Ini karena Letor ini kan bergantung pada top end hasil dari retrieval BSBI ya. Jadi kalau misalkan hasil performa dari BSBI-nya juga top end dokumen yang di retrieve juga sebenarnya tidak akurat, ketika di ranking juga bisa cenderung untuk menghasilkan rankingnya tidak akurat juga seperti itu. Dan juga beberapa query ternyata itu mengandung query yang bentuknya question. Kalau BSBI dengan TF-IDF kan dia tidak melihat semantik ya. Dia cuma lihat aja kalau misalkan yang match kata-katanya baru di retrieve. Jadinya ketika bentuknya question pertanyaannya dan output expectednya dari answernya itu tidak berupa kata yang sama persis tetapi masih berhubungan dalam segi semantiknya, itu bisa membuat rankingnya menjadi kacau juga seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita lihat kalau kita coba query yang tidak ada di vocab itu biasanya cenderung tidak bisa untuk di retrieve karena TF-IDF ini tidak mematikan semantik gitu. Dan juga performa Letor ini dan juga dari keseluruhan ini itu juga dipengaruhi oleh datanya juga yang tadi gitu. Jadi misalkan kita karena skornya hanya 0 dan 1 ya, ketika kita melakukan prediksi ternyata ada skor 2 buah dokumen yang skornya itu sama gitu. Misalkan D1 sampai D5 skornya sama, tetapi D5 doang, D5 yang relevan sebenarnya. Tapi karena mereka skornya sama, jadi dianggapnya tidak bisa di ranking ulang kan. Tetapi yang relevan itu malah ada di posisi 5 gitu. Jadi caranya adalah post processing yang tadi disebutkan. Kenapa pakai post processing? Karena kita di sini bisa menambah sedikit bobot dari constant similarity-nya. Jadi kalau misalkan D5 sebenarnya banyak kata-kata yang mirip dan juga konteksnya cukup relevan, ketika ditambahkan bobot dan di ranking ulang, bisa jadi D5 ini itu ke paling depan, jadinya lebih akurat lagi untuk rankingnya gitu. Dan juga setelah kita menggunakan BERT di sini itu memperoleh hasil lebih baik daripada LSI saja karena dia sudah bisa melihat konteks antara kata-kata gitu. Dan tetapi ketika kita coba memakai BERT, ketika kita bandingkan dengan LSI, waktunya bisa dilihat ya, ini cukup lebih lama daripada LSI. Dan juga kalau kita memakai BERT dengan ukuran lebih berat, dengan parameter lebih berat, ini bisa lebih lama juga walaupun sebenarnya hasilnya bagus gitu.
Perkenalkan, nama saya Jason Yunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait search engine yang sudah kami buat, yaitu yang bernama Brand, yang diusung sebagai tugas program 4 untuk mata kuliah Information Retrieval. Pada bagian ini, saya akan khusus menjelaskan terkait website yang telah kami buat. Website yang kami buat terdiri dari dua service, yaitu service untuk backend dan juga service untuk frontend. Untuk service backend-nya sendiri, kami menggunakan Flask sebagai framework-nya, dan kemudian untuk frontend kami menggunakan Next.js. Untuk backend sendiri, kami sudah menyediakan 3 API yang akan digunakan untuk menampilkan hasilnya pada frontend, yaitu API yang pertamanya untuk testing saja, jadi tidak digunakan, itu hanya untuk mengecek koneksi, apakah misalnya hostnya sudah up atau belum. Kemudian API yang kedua yang ini, yang get document by ID, jadi di sini diberikan sebuah dokumen ID dan kita ingin meretrieve apa saja konten dari dokumen ID tersebut. Jadi dia akan mereturn dokumen ID dan juga kontennya. Dan di sini dilakukan pembacaan secara manual dari collections yang sudah kami masukkan juga ke dalam tempat deploy, tempat hosting dari aplikasi kami, yaitu di GCP pada instance-nya. Dan kemudian yang kedua, API yang untuk menampilkan search engine result page-nya. Jadi di sini search engine result page-nya hanya menampilkan sekitar sampai up to 50 dokumen yang relevan, karena semakin banyak dokumen yang relevan yang akan di-retrieve, maka semakin lambat waktu untuk processing-nya. Dan ini tentu akan berdampak buruk pada user experience-nya. Untuk get relevant dokumen sendiri, di sini pengguna dapat memasukkan sebuah query dan kemudian akan ditampilkan 50 dokumen teratas, maksimum 50 dokumen teratas, karena bisa saja kurang dari itu. Kemudian untuk hasilnya sendiri itu akan berupa list of JSON object. Jadi di sini isinya ada dokumen ID dan konten, sama seperti yang sudah disebutkan pada get document by ID ini. Aplikasi kami sudah di hosting pada GCP, sudah di deploy, dan apabila ingin dicek secara backend-nya, dapat mengunjungi URL ini. Ini adalah URL host untuk backend kami. Dan apabila kita ingin melakukan tes untuk backend-nya, kita dapat menggunakan Postman, seperti yang saya demokan sekarang. Di sini kita dapat mengetes, misalnya kita ingin mencari apa saja konten dari dokumen dengan dokumen ID 3503. Maka di sini kita dapat melakukan send, dan kemudian kita bisa melihat hasilnya setelah di-retrieve seperti ini. Dan kemudian apabila saya ingin mengecek API yang satunya lagi untuk search, saya dapat melakukan seperti ini. Misalnya kita ingin melakukan search dengan query amnesia. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia akan menampilkan list of document ID dan juga konten. Hal ini akan ditampilkan pada front end-nya. Jadi seperti ini kurang lebih kode dari front end-nya. Jadi front end-nya kami dari 3 page. Itu home page untuk yang seperti google.com. Kemudian yang kedua adalah SERP. SERP adalah page untuk menampilkan hasil dari search engine berdasarkan query yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian terdapat page yang lain, yaitu page lihat detail dari dokumennya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, API yang digunakan, yaitu yang ini. Ini adalah API yang dikonsum oleh page search itu. Baik, untuk front-end-nya sendiri, kami melakukan deploy pada Vercel, karena untuk Vercel sendiri memang sudah disesuaikan untuk Next.js, jadi kami tinggal melakukan koneksi antara Vercel, PAS Vercel tersebut dengan GitHub repository yang berisi kode Next.js kami, dan kemudian Next.js akan mengatur hal tersebut, maksud saya Vercel, dan kemudian menyiapkan script CI/CD dan sebagainya, sedemikian hingga ketika kita melakukan push ke repository, maka secara langsung akan dilakukan redeploy pada aplikasi frontend tersebut. Akan tetapi untuk backend-nya, karena kami berpikir bahwa backend dari aplikasi ini cukup statik, yang tidak pernah diubah,
Jadi kami memutuskan untuk tidak menerapkan CI/CD pada backend ini. Jadi ketika ingin misalnya ada perubahan, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan clone dan menjalankan servernya kembali. Adapun untuk Docker, kami tidak menggunakan Docker juga karena di sini satu instance dari GCP yang telah kami buat itu memang khusus didedikasikan untuk satu aplikasi ini. Jadi digunakan secara global saja sudah cukup seharusnya. Kemudian selanjutnya saya akan coba untuk mendemokan fungsionalitas dari website yang telah kami buat. Jadi ini adalah homepage seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kurang lebih tampilannya seperti Google. Dan ketika kita ingin melakukan search suatu query, misalnya seperti yang query yang saya sebutkan tadi, amnesia misalnya. Kemudian kita melakukan enter atau melakukan search, menekan tombol search, dan kemudian di sini ternyata hanya ada 16 dokumen yang found. Jadi dari collections yang ada, ditemukan hanya ada 16 dokumen yang berkaitan dengan amnesia. Top 16-nya ini adalah dokumen-dokumen berikut ini. Jadi di sini kami menggunakan dokumen title instead of dokumen ID instead of title-nya karena dari datasetnya sendiri tidak menyediakan title dari dokumen ini. Jadi ketika misalnya user ingin melihat detail dari dokumen ini, user dapat mengklik card tersebut dan akan di redirect ke page yang berisi title dokumen dan juga kontennya. Dan di sini dapat dilihat bahwa maksimum lines dari dokumen yang bisa dilihat hanyalah 2 lines. Jadi ketika ada dokumen yang kontennya sangat panjang, misalnya seperti ini, maka akan ditranslate sampai sini dan user dapat melihat hal ini ketika user melakukan klik pada card dokumen tersebut. Jadi berikut adalah 16 dokumen yang match dengan query-nya. Kemudian misalnya kalau kita ingin melihat query lain, misalnya Alzheimer misalnya. Nah, di sini ditemukan ternyata ini ada 50 query. Jadi maksimum query-nya itu adalah 50. Bisa kurang dari itu, tapi tidak bisa lebih dari itu. Misalnya kita melakukan random typing sembarangan itu. Dan ketika kita coba cek, maka there is no matching document. Jadi hal ini juga sudah dihandle oleh aplikasi kami. Jadi kurang lebih seperti itu demo dari aplikasi kami. Sekian dan terima kasih.